Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini, memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berkati kebenaran yang kami baca. Buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Firman Tuhan, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita terambil dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Dr. Robert Elliot, seorang ahli kardiologi, menemukan bahwa ketika seseorang memendam perasaannya, itu pada akhirnya berubah menjadi permusuhan dan kemarahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika itu terjadi, tekanan darah meningkat tajam, resiko serangan jantung dan stroke akan lebih tinggi. Ketika seseorang mengalami kemarahan yang berlebihan, kekhawatiran dan stres yang diakibatkan oleh kebencian, tingkat adrenalinnya meningkat. Tekanan darah juga meningkat bagi mereka yang hidup dalam kemarahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang Kristen seperti ini akan menghadapi risiko penyakit jantung 2 kali lebih tinggi dibanding orang lain yang tidak marah atau menyimpan dendam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, stres yang berkelebihan cukup berbahaya karena meningkatkan tingkat kortisol yang berlebihan cukup berbahaya karena melemahkan imun tubuh, sehingga mengakibatkan sel-sel kanker mulai tumbuh, mulai terbentuk dan berkembang dalam diri kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sel kanker dapat menyerang semua orang, tetapi salah satu faktor yang paling umum yang ditemukan para peneliti sebelum kanker menyerang adalah
kurangnya penyaluran emosi, dan ibu rumah tangga lah yang paling rawan memiliki peluang sampai 54% dari penelitian lebih besar terkena kanker dibanding populasi pada umumnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika kita membandingkannya dari fakta yang di atas, kemarahan ternyata membawa dampak buruk dalam kehidupan kita, terutama kesehatan kita. Kemarahan juga membawa keuntungan bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kemarahan hanya akan membawa kita kepada kejahatan. Hari ini kita diingatkan kembali dan ingat baik-baik. Daripada kita marah, sebaiknya kita menggembirakan, bersuka cita atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Apabila kita bergembira karena Allah dan kehendaknya, maka Allah sendiri yang akan menanamkan di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita, berbagai keinginan yang kemudian digenapi oleh Allah sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, hindarilah kemarahan dan panas hati, karena itu tidak menguntungkan bagi kita hari ini. Gantilah kemarahan itu dengan bersukacita dan selalu mengucap syukur, maka engkau akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu sepanjang hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemarahan hanya membawa kita jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Oleh sebab itu, hindarilah kemarahan hari ini. Belajarlah melepaskan pengampunan bagi orang yang telah mengecewakan kita, menyakitkan hati kita hari ini. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi mereka yang menghidupkan firman Tuhan ini sepanjang hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, dan memberkati orang tua kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan berkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit dan lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.